Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Halo. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an anget-anget. Halo. Itulah teriakan Ujang Dayat setiap harinya manakala ia sedang berkeliling menjajakan tahu bulat dagangannya dengan menggunakan mobil pick-up bersama Barna, teman seperjuangannya. Setiap pagi sampai malam, Barna berkeliling menyusuri tempat demi tempat untuk memasarkan tahu bulat dagangannya. 2 tahun sudah, Ujang Dayat menjalani profesi sebagai pedagang tahu bulat yang beroperasi di wilayah Karawang, Jawa Barat. Berawal dari keterpurukan ekonomi, Ujang berangkat dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, pergi merantau ke Karawang untuk berjualan tahu bulat. Dengan harapan bisa memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Tak dipungkiri, ketika awal-awal berjualan, Ujang Dayat selalu mendapat keuntungan yang menjanjikan. Setidaknya, dalam sehari, Ujang Dayat dan rekannya Barna bisa menghabiskan tahu bulat sampai 3.500 biji. Ya, Barna adalah kawan seperjuangan Ujang saat berjualan tahu bulat. Mereka berdua berjualan dengan menggunakan kendaraan mobil pick-up. Barna bertugas sebagai driver, sementara Ujang Dayat bertugas sebagai tukang goreng dan melayani pembeli. Seluruh keuntungannya mereka bagi dua, alias belah semangka. Hasil dari berjualan tahu bulat, Ujang Dayat dan Barna bisa membeli sepeda motor dan beberapa petak sawah di kampungnya. Namun semakin ke sini, omset jualan tahu bulat semakin merosot parah. Yang dari awalnya mampu menjual sampai 3.500 biji, kini hanya mampu mencapai 2.000 biji. Itu pun sudah sulit tercapai. Kadangkala Ujang dan Barna hanya mampu menghabiskan 1.500 tahu bulat saja. Kondisi tersebut terpaksa membuat Ujang Dayat dan Barna harus memutar otak. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk memperluas wilayah operasional. Yang tadinya hanya berjualan mengelilingi daerah perkotaan, kini harus berjualan sampai ke pelosok-pelosok daerah. Bahkan, mereka harus melintasi beberapa wilayah yang rawan akan tindakan kriminalitas seperti daerah rawan begal. Ya, Ujang Dayat dan Barna mengetahui bahwa mereka harus melintasi beberapa daerah rawan pembegalan. Semua informasi itu mereka dapatkan dari beberapa pengurus agen tahu bulat dan juga dari beberapa warga sekitar. Konon, ada beberapa titik yang merupakan wilayah operasional favorit para begal yang kerap beroperasi ketika larut malam. Bahkan di titik tersebut disinyalir merupakan sarang dari Raja Begal yang menguasai wilayah Karawang. Menurut informasi, Raja Begal tersebut bernama Hendrik Tato. Hendrik Tato merupakan sebagai pimpinan dari komplotan para begal yang beroperasi di beberapa wilayah Karawang. Ia dikenal sebagai Raja Begal yang bengis, sadis, dan tidak pandang bulu. Siapapun yang menjadi target pembegalannya tidak akan pernah bisa lolos. Ya, menyerah atau mati. Aksi-aksi pembegalan yang dilakukan oleh Hendrik CS sudah sangat meresahkan masyarakat. Tak terhitung,
seberapa banyak korban pembegalan atas aksi mereka. Bahkan beberapa di antaranya harus sampai kehilangan nyawa. Hendrik CS pun sudah lama menjadi target operasi pihak kepolisian. Namun karena strategi dan kelihayan mereka, sampai saat ini Hendrik CS masih belum tertangkap juga. Suatu hari, Ujang Dayat beserta Barna berjualan tahu bulat ke daerah Tanjung Pura, Karawang Barat. Namun apes, hari itu jualan mereka sangat sepi. Sampai jam 5 sore, mereka baru bisa menghabiskan tahu bulat sebanyak 1.200 biji. Oleh karena itu, Ujang Dayat dan Barna memutuskan untuk berjualan dengan cara ngalong, alias jualan sampai larut malam. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju sebuah kelurahan yang ada di pelosok Karawang Barat. Konon, di daerah tersebut pembelinya selalu ramai. Benar saja, mereka berjualan sampai jam 9 malam, sudah bisa menghabiskan tahu bulat sebanyak 2.500 biji. Daerah tersebut memang menjadi salah satu lokasi favorit Ujang untuk berjualan tahu bulat. Namun sayangnya, lokasi tersebut cukup jauh dari pangkalan. Bahkan untuk sampai ke sana, Ujang harus melewati beberapa daerah rawan kriminalitas. Malam itu, tepatnya jam setengah 10, Ujang beserta Barna memutuskan untuk balik arah, dengan tujuan untuk pulang ke pangkalan sambil menjajakan beberapa ratus biji tahu bulat yang masih tersisa. Namun ketika melintas di wilayah yang cukup sepi, tiba-tiba mereka diberhentikan oleh 3 orang pria. "Woi, stop! Tahu mang," ucap salah satu dari ketiga pria itu. "Oh, mangga bos, mangga. Masih anget-anget nih," jawab Ujang dengan polos. Tiba-tiba, ketiga pemuda itu pun mengambil tahu bulat dari etalase kecil milik Ujang. Mereka langsung memasukkan tahu satu persatu ke mulutnya tanpa menghitung terlebih dahulu. Mereka memakan tahu bulat dengan sangat lahap. Setelah mereka memakan tahu bulat, mereka bukannya membayar, tetapi malah menodongkan sebilah pisau kepada Ujang. "Siniin semua duit lu, kalau enggak mati lu," ucap salah satu pemuda itu dengan penuh ancaman. "Maksudnya apa bos? Ada apa ini?" jawab Ujang dengan bingung. "Sudahlah, jangan banyak bacot. Serahin semua duit lu. Gua ini begal, gua ini rampok," sahut pemuda itu. Mendengar jawaban pemuda tersebut, spontan, Ujang langsung berdiri dan menyiramkan minyak goreng panas pada ketiga begal itu. Mereka pun kepanasan tak sadarkan diri. Sementara Ujang dan Barna tancap gas untuk melarikan diri. Namun, belum sampai 1 kilometer mobil mereka melaju, tiba-tiba ada 2 motor RX King yang mengejarnya. Rupanya, Ujang dan Barna dikejar oleh kawan dari si begal yang tadi Ujang celakakan dengan minyak goreng panas. Lantas, kedua motor itu pun memepet mobil Ujang. Mereka berjumlah 4 orang. "Woi, berhenti! Mampus kalian! Kurang ajar lu, berani-beraninya ngelukain anak buah gua," ucap salah satu pemuda dari keempat orang tersebut. "Oh, jadi abang ini ketuanya?" tanya Ujang dengan santai. "Ya, gua Hendrik Tato, ketua komplotan begal di wilayah sini. Berani lu sama gua?" jawab pemuda itu yang merupakan Hendrik Tato si Raja Begal. "Terus, mau abang apa?" tanya Ujang. Mendengar pertanyaan Ujang yang kesannya mengejek, keempat komplotan begal itu langsung menyerang Ujang.
Mendapat serangan, Ujang pun tak tinggal diam. Ujang langsung berdiri dan melompat dari mobil. Kemudian melawan keempat begal itu. Tak lama, Barna pun keluar dari kemudi mobil. Terjadilah perkelahian 2 lawan 4 antara Ujang dan Barna melawan si Raja Begal dan ketiga anak buahnya. Meskipun Barna sedikit terkena luka sayatan di lengan, namun ketiga dari begal itu berhasil dirobohkan. Tinggal tersisa Hendrik Tato si Raja Begal yang masih bertahan. Hendrik Tato tak hanya menguasai ilmu bela diri, tetapi juga membawa sebuah golok. Oleh karena itu, Hendrik Tato sulit untuk dilumpuhkan. Namun berkat kemampuan bela diri Ujang yang lebih tinggi, lama-kelamaan Hendrik Tato berhasil dikalahkan. Ujang Dayat menang tanpa sedikit pun terluka. Bahkan ketika itu, Ujang Dayat meringkus keempat begal tersebut dengan menggunakan tali tambang. Kemudian membawanya ke kantor polisi terdekat. Keesokan harinya, kejadian itu pun tersebar di televisi dan sosial media. Nama Ujang Dayat dan Barna pun mendadak viral di jagat maya. Aparat kepolisian pun mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada Ujang dan Barna karena telah berhasil membantu pihak kepolisian menangkap komplotan preman yang selama ini menjadi target operasi. Demikian rangkaian kisah Ujang Dayat, tukang tahu bulat penakluk Raja Begal Karawang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.